Sampaikan juga kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita sehingga kita berada di jalan yang Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah akan mendapat syafaat-syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya pada malam hari ini agak sedikit hangat Bu ya. Hangat. Ya, tadi saya di sana agak krimis-krimis sedikit, makanya takut kehujanan, naik mobil aja. Mudah-mudahan nggak hujan sampai nanti pulang. Tapi karena memang ini musim hujan ya kita syukurin gitu. Kita memang musim hujan, bagaimanapun kita bersyukur. Kalau nanti hujan ya kita bersyukur, mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua. Karena kita sudah dengar di beberapa daerah di Semarang aja, di bawah terutama daerah Demak, pada kebanjiran Ibu. Ya, alhamdulillah kita sini termasuknya golongan atas. Di golongan atas ya mudah-mudahan ya. Bapak Ibu yang berbahagia, Anda bilang kita terkadang gak terasa ya hidup ini, tiba-tiba sudah sebentar lagi akan kedatangan bulan, iya, bulan suci, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai, karena kita semenjak bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi bulan Rajab keberkahan dan bulan Sa'ban juga memberi keberkahan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW ini menyampaikan doanya seperti itu, berarti Rasulullah sudah menyiapkan diri 3 bulan sebelum itu, artinya sebelum Ramadan sudah siap-siap dari mulai bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Karena apa? Di bulan suci Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu bagi umat Islam. Umat Islam banyak mengharapkan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, bulan yang penuh dengan pahala-pahala yang dilipat gandakan manakala kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka kita berharap bisa bertemu. Nah, sekarang baru sampai pada bulan Sa'ban. Sebentar lagi akan ketemu dengan nisfu Sa'ban. Jadi dalam bulan Rajab ini, di bulan Rajab, kemudian dalam bulan Rajab ada yang namanya peristiwa penting, peristiwa yang sangat spektakuler. Artinya peristiwa yang tidak pernah terjadi lagi di muka bumi ini, yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini lagi rame-ramenya di mana-mana, di masjid-masjid, musola, banyak peringatan Isra Mi'raj. Peristiwa ini adalah peristiwa yang memang irasional, tidak masuk akal. Secara akal manusia belum bisa menjangkau. Jadi masalah ini adalah masalah iman. Ini sebagai ujian kepada umat Islam. Sehingga pada saat Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, kemudian kembali lagi ke kota Mekah dan ditempuh dalam 1 malam, kemudian bercerita kepada umatnya, saya baru saja perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi
ke kota Mekah ditempuh hanya 1 malam. Langsung banyak orang pada saat itu yang tadinya sudah beriman murtad, keluar dari Islam, tidak percaya. Karena secara akal itu tidak mungkin. Hanya yang pertama kali percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut dia As-Siddiq itu karena dia langsung percaya. Karena dia mempercayai apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu adalah hal yang benar. Karena Rasulullah Al-Amin, tidak pernah bohong. Belum pernah bohong sedikit pun. Ngapunten beda dengan kita gitu. Nah, kita namanya terkadang ada namanya Amin. Nah, tapi ya kita manusia biasa sering ya diakui lah, saya sendiri terkadang dia bohong ya. Terkadang bohongi kucing, pus dia keluar mau ngasih makan, ternyata nggak ngasih makan setelah keluar, itu juga berdosa. Itu kalau orang perawi hadis, itu hadisnya itu termasuk hadis yang dhaif karena dia pernah berbohong kepada kucing pun berbohong, itu nggak boleh. Apalagi kepada kita sesama manusia. Nah ini Rasulullah menceritakan kejadian Isra Mi'raj. Banyak orang yang langsung keluar dari Islam, tidak percaya karena peristiwa ini langka dan tidak pernah terjadi. Sampai sekarang pun belum ada pesawat atau alat yang bisa menjangkau sampai ke Sidratul Muntaha. Baru alat kita yaitu pesawat ulang-alik atau dulu itu namanya Apollo, yang pertama kali mendarat ke bulan itu Apollo 11. Itu pertama kali mendarat ke bulan dan sampai sekarang pun belum ada lagi pesawat-pesawat yang bisa mencapai ke Mars lain. Hanya baru sampai bulan. Jadi masalah akidah, masalah agama itu memang banyak hal-hal yang tidak bisa kita akal, tidak bisa masuk akal. Tapi kita harus menerimanya. Jadi kalau orang ukurannya itu dengan akal, kebenaran itu diukur dengan akal kita, maka bahaya. Agama akan hal-hal yang tidak masuk akal tidak akan diterima. Sahabat Umar pernah menyampaikan, kalau bukan Rasulullah SAW, kata sahabat Umar, buat apa saya mencium Hajar Aswad itu, batu yang hitam, kita istilahnya eleh, hitam, suruh dicium. Secara akal itu apa sih? Ya di sini aja banyak tuh baju hitam, batu-batu hitam, terutama di Borobudur nih Pak. Banyak batu hitam. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah mencium adalah Hajar Aswad yang ada di pojokan Ka'bah. Secara rasional, akal itu ya sulit menerimanya. Tapi kata Umar, karena itu perintah Rasulullah, maka saya laksanakan. Sehingga sampai sekarang itu umat Islam setiap kunjungan ke sana, ziarah ke Mekah, pasti berebut, bahkan sampai berdesak-desakan pengen bisa mencium Hajar Aswad. Dan saya yakin banyak yang tidak bisa daripada yang bisa. Karena jutaan manusia ada di sana, pengen semua hanya lubang yang kecil. Nah, pastinya enggak semuanya. Maka boleh pada saat kita laksanakan namanya apa? Tawaf. Itu jarak jauh. Gak usah langsung, karena gak mungkin bisa mencium. Tapi itu perintah untuk dilaksanakan. Itu jadi masalah agama. Isra Mi'raj adalah perintah Allah kepada Rasulullah untuk berangkat ke Sidratul Muntaha. Dan sebelum beliau melaksanakan itu Rasulullah pernah dibedah. Hatinya itu dibersihkan dulu sebelum menghadap Allah, sebelum menerima perintah sholat. Tapi bukan berarti hati Rasulullah pada saat itu kotor. Bukan, Rasulullah itu sudah maksum.
Rasulullah itu sudah terbebas atau tidak ada dosa-dosanya. Tapi artinya apa? Dibersihkan dulu. Ya bagi kita, pelajaran bagi kita adalah manakala kita mau melaksanakan sholat, maka haruslah kita bersih dulu. Hati kita ikut bersih. Berarti kita harus bersih. Jangan sampai hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam kondisi sibuk dengan urusan dunia. Ya kan? Kalau kita masih sibuk dengan urusan dunia, ya ibadahnya pun maka tidak khusyuk. Jadi maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, manakala kita mau menghadap Allah, bersihkan dulu hati kita. Dari mulai hadas kecil, ya, bersihkan dulu dengan cara berwudu. Apalagi kalau kita punya hadas besar, kita harus mandi dulu. Kemudian bersihkan juga badan kita dari najis-najis yang ada di dalam kita, di dalam badan kita. Baru nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Al-Imam Al-Hasmi ditanya tentang kaifa tahsyau fi sholatika, bagaimana engkau bisa sholat itu khusyuk. Kata beliau menyampaikan, akumu wa akbaru sholati fatahayalul ka'bati amami aini. Jadi kata Imam Asami, biar kita sholat khusyuk itu pertama kita berdiri, kemudian takbir sholat dan membayangkan seakan-akan itu Ka'bah ada di depan kita. Nah, kalau kita sholat di sana, mungkin yang pernah ziarah ke sana itu kayaknya sholat di depan Ka'bah itu lebih khusyuk ya Pak. Bahkan kita terkadang baru ketemu Ka'bah, di depan Ka'bah bisa menangis. Kita ngelihat Ka'bah aja bisa menangis. Maka kata Imam Ashami itu sholat itu pertama kita membayangkan bahwa seakan-akan Ka'bah ada di depan kita. Kemudian beliau menyampaikan juga, wasirata tahta qadami wal jannati an yamini wan naru an shimali wa malakal mautu waroi. Dan dia membayangkan sirotol jembatan sirotol mustaqim itu di bawah kaki kita. Jadi waktu sholat itu membayangkan ada jembatan sirotol mustaqim itu ada di bawah kaki kita. Kita akan menyeberang sirotol mustaqim, membayangkan bagaimana sulitnya. Digambarkan mau nyeberang sirotol mustaqim, yang digambarkan rambut dibelah 7. Rambut aja kecil ini sudah kecil, kalau dibelah 7 seperti apa? Artinya ini gambaran betapa sulitnya menyeberang sirotol mustaqim. Nah kita nyebrang tali aja, kalau satu tali itu gimana? Nah kalau tentara ada pendidikan itu nyebrang satu tali nih Pak. Pionir nyebrang dengan satu tali itu sulit Bu. Apalagi tidak terlatih. Belum melihat ke bawahnya itu jembatan jurang itu loh. Kalau latihan tentara pasukan itu yang pernah latihan itu wah ngeri. Kalau jatuh ke bawah itu bayangannya itu bagaimana. Kita nyembrat hanya satu tali. Itu kalau di TNI itu ada pelatihan gitu, penyeberangan 2 tali, ada penyeberangan 3 tali. Yang paling sulit adalah penyeberangan dengan 1 tali. Itu sulit. Kalau enggak ya kecemplung. Terkadang di bawahnya itu sungai atau terkadang jurang. Tapi ya sudah terlatih ya, insya Allah
Itu gambaran saja, artinya betapa sulitnya. Maka Imam Asy'ami itu menyampaikan pada saat sholat itu bayangannya kita ada jembatan Shiratal Mustaqim ada di bawah kaki kita. Kemudian al-jannatu, jannah itu ada di sebelah kanan kita, dan wanaru, neraka itu ada di sebelah kiri kita, dan malaikat maut itu ada di belakang kita. Jadi membayangkan seakan-akan itu, sehingga sholat itu bisa khusyuk. Ini yang disampaikan Imam ini pada saat melaksanakan sholat, sehingga sholat itu bisa khusyuk. Kita bayangkan seakan-akan Ka'bah di depan kita, kemudian jembatan Shiratal Mustaqim ada di bawah kaki kita, sebelah kanan kita ada Ka'bah, ada jannah, surga, sebelah kiri kita ada neraka, dan di belakang kita ada malaikat maut. Ya, sehingga sholat itu bisa khusyuk, dan tidak usah sholat itu dengan terburu-buru. Nanti kalau sholat bisa khusyuk, sholat bisa itu, maka apa yang dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi itu akan terasa. Tapi kalau sholat kita belum bisa khusyuk, belum bisa menikmati, ya kita sholat maksiat juga jalan juga. Jadi itu tidak bisa mencegah tahsya'an mungkar. Jadi sholat itu tidak bisa, sholat hanya ya sholat itu saja, hanya sholat sekedar gugur kewajiban. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu pada surat As-Saffat ayat 170 71 70. Ini ayatnya pendek-pendek sampai dengan akhir, yaitu 182. Apa dihabiskan apa? Habis. Iya. Habiskan mawon. Iya. Soalnya ayat ini pendek-pendek, terakhir sampai 182. Kita masuk kepada mulai 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakafaru bih fasawfa ya'lamun. Fakafaru bih fasawfa ya'lamun. Ini sebetulnya bisa juga dilanjutkan. Itu ada tanda wakof jim, itu wakof jaiz. Jaiz itu boleh berhenti, boleh juga langsung. Jadi fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Walaqad sabaqat li'ibadinal mursalin. Innahum lahumul mansurun.
fa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Fatawalla anhum hatta hin. Fatawalla anhum hatta hin. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Ini juga ada tanda waqaf. Qaf dengan lam ya gitu. Ini namanya al-waqfu aula. Al-waqfu aula ini berhenti itu lebih bagus. Jadi kalau berhenti wa absirhum fasawfa yubsirun. Kalau dilanjut boleh wa absirhum fasawfa yubsirun. Jadi waqaf aula ini tapi lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Jadi wa absirhum fasawfa yubsirun. Monggo. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Apa bi'adzabina yasta'jilun. Apa bi'adzabina yasta'jilun. Fa'idha nazala bisakhatihim fasa'a sabahul mundarin. Fa'idha jasaka bisakhatihim fasa'a sabahul mundarin. Watawalla anhum hatta hin. Watawalla anhum hatta hin. Wa absir fasawfa yubsirun. Wa absir fasawfa yubsirun. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafaru bihi, tetapi ternyata mereka mengingkari. Itu orang-orang kafir dulu itu. Wa kafaru bihi fasawfa ya'lamun. Kemudian walaqad, ini ada namanya qol qola nopo sugro apa kubro? Qol kecil nih, sugro. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Ini nun tanwin itu namanya gunnah, agak ditahan. Innahum lahumul mansurun. Ada nun tanwin bertemu dengan sod mangsur ya. namina apa? Ikhfa. Agak berdongeng mansurun. Kedua wa inna, ada nun tanwin itu hunna ditahan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Fatawalla anhum hatta hin.
Ini ba tanwin itu namanya hunna. Agak hunna apa kolkola nih? Kolkola Kol-kolah berarti. kolkola kolkola nih. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Nih, Pak. Itu namanya Kol-kolah. kolkola kubro. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Wa bi'adzabina yasta'jilun. Faida nazala bisahatihim fasa sobahun mundarin. Ini tanwin lagi. Tanwin bertemu dengan dal. Itu namanya ikhfa. Mundarin. Wa tawalla anhum hatta hin. Wabsir fasawfa yubsirun. Ini juga qalqalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini biasa penutup doa nih Pak Sugeng. Iya. Wah, biasanya ditutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, biasanya begitu. Jadi Alhamdulillah gampang. Suwen. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita bersama-sama lagi kita ulangi dari yang pertama Fakafaru bi langsung ya, sama-sama mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Fakafaru bi fayalamun. Walaqad sabaqat kalimatuna mursalin. Innahum lahumul mansurun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa tawalla anhum hatta hin. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Apa ba'da yastabjilun. Fa'idha jasaka bisabatihim fasa'a sobahul mundarin. Wa tawalla anhum hatta hin. Wa absir fasawfa yubsirun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallah. Kalau doa langsung Al-Fatihah. Nah, ini fakafaru, tetapi ternyata mereka mengingkari Al-Quran. Fakafaru itu orang-orang kafir itu ternyata mereka tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Padahal Al-Quran itu jelas-jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperuntukannya adalah untuk umat manusia. Dan Al-Quran ini walaupun dari 14 abad yang lalu
tapi tetap masih istilahnya diterapkan dengan kondisi sekarang masih tetap sesuai, fleksibel, universal. Ya, jadi Al-Quran itu umum sifatnya, dan di zaman sekarang pun masih bisa digunakan sebagai landasan hukum, sebagai landasan kita hidup berpegang kepada Al-Quran. Tapi orang-orang kafir itu wa kafaru bi, orang-orang kafir itu tidak percaya tentang Al-Quran itu. Memang kalau sudah nggak percaya, ini sulit. Ya apa-apa kan terkadang tetap sebelum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat hidayah dan dilala kayak sahabat Umar itu, pada saat itu rencana mau membunuh adiknya, yang dengar adiknya sudah masuk Islam, dia marah sekali. Tapi datang kemudian adiknya sedang membaca Al-Quran, dia malah hatinya menangis dengan bacaan Al-Quran itu langsung dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan bacaan Quran. Dan termasuk banyak juga orang-orang yang tadinya non-muslim setelah mendengar bacaan Al-Quran dan kemudian mengkaji tentang Al-Quran, dari benar-benar Al-Quran itu adalah bukan karangan Rasulullah, bukan ciptaan Nabi, tapi betul-betul ini adalah kalam Allah. Jadi itu benar, kebenaran itu akan datang. Orang kafir itu tidak percaya tentang kebenaran Al-Quran itu, fasawfa ya'lamun, maka tidak mereka mengakui atau mengetahui akibat keingkaran itu. Mereka tidak mengetahui tentang ingkarnya itu akan seperti apa. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran itu nantinya ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang tidak mempercaya Al-Quran. Maka kita orang Islam jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman kita, sebagai sahabat kita. Diusahakan tiada hari tanpa membaca Al-Quran, Ibu. Walau ayatan, walau sedikit, 1 ayat, 2 ayat, tapi jangan sampai ketinggalan 1 hari ini plus sama sekali tidak membaca Al-Quran. Mungkin kalau usia-usia kita sudah banyak waktu nih Pak, artinya beda dengan masih muda barangkali. Masih muda itu ya mungkin kegiatannya banyak, ke kantor banyak dan lain-lain. Kalau kita banyak lah. Ya kalau syukur-syukur bisa duduk habis maghrib, ya paling nggak umpama bisa 1 juz ya syukur, enggak ya setengah juz. Habis sholat maghrib setengah juz, nanti habis subuh setengah juz lagi, sehingga dalam 1 hari bisa 1 juz. Ya kalau nggak bisa ya semampunya, seberapapun, tapi jangan sampai kita tinggalkan tidak membaca Al-Quran. Nah kemarin saya pernah baca-baca agar anak kita atau mungkin ibu-ibu cucu kita pengen bisa Al-Quran, paling nggak itu setiap hari, mama cucu mulai lahir itu dibacakan Al-Quran terus, walaupun bukan kita yang membaca atau diperdengarkan. Sekarang kan banyak banyak di YouTube atau di apa, bacakan cucu kita itu setiap hari dalam 1 bulan 1 juz. Tiap hari dibacakan itu juz 1 dulu, umur 1 bulan. Dalam 1 bulan bacakan atau diperdengarkan Al-Quran juz 1 terus dalam. Nanti umur 2 bulan juz kedua, 1 bulan diperdengarkan, pagi-pagi diperdengarkan. Murotalan itu kan sekarang banyak nih. Nah, sekarang enggak ya di HP juga sekarang bisa. Kita download yang murotal, bacakan dalam 1 bulan 1 juz. Umur 2 bulan
berarti juz kedua. Umur 3 bulan berarti juz ketiga. Dalam saya itu bolak-balik itu terus. Jadi insya Allah dalam usia berarti berapa? 2 tahun 2 tahun 3 bulan ya. Kan ini Al-Quran 30 juz. Kalau dengan 1 bulan itu berarti 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun itu sudah mendengarkan Al-Quran, satu Al-Quran pernah mendengarkan. Jadi jangan diperdengarkan lagu-lagu, tapi perdengarkan terus bulan pagi-pagi murotalat. Dia tidur nggak apa-apa, murotalat sampai 1 juz, nanti siang lagi dengarkan lagi. Itu dalam 1 bulan itu bolak-balik 1 juz. Sehingga dalam usia 2,5 tahun sudah mendengarkan Al-Quran, satu Al-Quran. Insya Allah nanti anak kita akan jadi, atau cucu kita jadi cucu yang soleh dan soleh. Perdengarkan itu bolak-balik, sehingga nanti akan jadi anak yang cinta Al-Quran. Karena mendidik anak ini, Ibu, pernah saya baca menurut Imam Ali radhiyallahu an atau sahabat Ali, mendidik anak itu 7 kali 3. 7 kali 3 berapa, Bu? 21 nih, selikur. Jadi 7 kali 3 ini maksudnya usia 0 sampai 7 itu, sampai 7 tahun, 0 sampai 7 tahun itu anak itu seperti raja. Artinya apa saja, saya namanya raja kan, mandi ya dimandiin, ya, makannya disuapin, ya, ya kita membersihkannya kan, pokoknya pakai baju kita pakaiin. Itu usia 0 sampai 7 tahun. Tapi usia 7 sampai 14 tahun, ya kan, usia 7 sampai 14 tahun, usia kedua, berarti 7 yang kedua, itu anak itu seperti tahanan. Tahanan itu kayak apa ya? Ada yang pernah? Diatur. Belum pernah ditahan. Jadi ya di tahanan itu orang itu tidak bebas. Serba diatur. Artinya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi di usia anak 7 tahun sampai dengan 14 tahun itu harus tidak ada pilihan. Kamu harus ngaji, kamu harus sekolah, kamu harus belajar ini, kamu pokoknya artinya tidak ada kebebasan seakan-akan. Ya. Terus itu usia 7 sampai dengan 14 tahun belajar, tidak ada kamu mau belajar apa mau main HP nak. Nah, kalau tawaran gitu pasti anak main HP. Ya udah kamu sana main HP. Gak ada. Kalau usia 7 sampai 14 tahun itu sebagai tahanan, tidak ada tawar-menawar. Yang ada kamu belajar, kamu ngaji, kamu sholat, terus gitu. Jadi, karena nanti kalau sudah umur 14 tahun, anak itu sudah nggak bisa lagi. Suruh ngaji, sudah SMP, ngaji sana, TPQ, oh malu, kawannya kecil-kecil, ya kan? Oh malu. Akhirnya nanti nggak bisa ngaji. Jadi usianya mulai dari situ, dipaksa, tidak ada pilihan. Ya walaupun kita orang tua repot, terkadang harus mengantar anaknya ke TPQ. Zaman itu, zaman alit kula ngaten. Jadi dulu kan sekolah 6 hari gitu, sampai hari Sabtu. Kalau sekarang kan 5 hari sampai hari Jumat gitu. Sabtu udah ada yang nambah. Ada yang 6 hari? Masih ada. Jadi dulu itu karena 6 hari pulangnya agak gasik, habis sekolah SD langsung belajar, diantar situ ke TPQ Irma Jati dulu. Habis TPQ asar pulang langsung latihan taekwondo. Terus jadi kegiatannya hanya belajar dan belajar. Sekarang anak-anak saya sudah merasakan, oh ternyata dulu gitu, ada terasa.
Hari Minggu harus renang, tidak ada yang nggak bisa renang, harus bisa renang. Ya sekarang diajak kawan-kawannya renang kemana saja, ya bisa. Ya, karena ada anaknya diajak renang, nggak bisa renang kan. Dan nanti di usia 7 yang ketiga yaitu 14 tahun sampai dengan 21 tahun itu anak seperti teman. Kawan kita diajak ngobrol, diajak curhat, sehingga anak-anak kita itu curhat itu bukan kepada orang lain, diusahakan gitu. Jadi jangan sampai anak kita curhat malah kepada tetangga, kepada ibunya nggak berani, kepada bapaknya apalagi. Karena kalau curhat pasti dimarahin. Ya. Curhatnya ke tetangga, tetangga terkadang lebih tahu tentang kondisi anak kita. Jangan sampai. Anak itu di usia 14 tahun sampai 20 tahun itu sebagai teman. Ajak ngobrol, apa keluhannya nak? Ada masalah apa nak? Kita tahu keluhan-keluhan anak-anak kita. Jadi anak itu bisa curhat ke kita. Jadi jangan sampai malah tetangga yang lebih tahu dengan kondisi anak kita. Tapi karena itulah, kita jangan terlalu keras, ya kan? Terlalu keras sehingga anak itu malah takut kepada orang tua, nggak mau curhat kepada orang tuanya, curhatnya kepada tetangganya. Ini malah berbahaya. Jadi di usia 14 tahun sampai 20 tahun sampai dewasa, sebelum itu sudah sebagai teman aja. Sebagai teman diingatkan, ya paling-paling kita mengingatkan, nak sudah sholat belum, ya kan? Oh sudah pak, alhamdulillah. Ya, paling diingatkan. Itu namanya bersahabat. Itulah dalam mendidik anak, ibu. Jadi ini menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya, tadi sampai mana? Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Walaqad, dan sesungguhnya, sabaqat, telah tetap kalimatuna, janji kami, janji Allah Subhanahu wa taala itu, janjinya li'ibadinal mursalin, kepada hamba-hambanya yang menjadi rasul. Mursalin itu menjadi rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, kami berjanji, Allah itu berjanji bagi hamba-hambanya yang menjadi rasul. Karena di sini janji ini adalah janji tentang kebenaran. Artinya di dalam ayat berikutnya, innahum lahumul mansurun. Innahum, yaitu mereka, pasti akan mendapat pertolongan. Yaitu innahum, mereka itu rasul-rasul Allah yang mursalin ini, rasul-rasul Allah lahumul mansurun, pasti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi, para orang-orang muslim termasuknya orang-orang itu akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan apa? Nah, karena orang-orang kafir pada saat itu banyak yang mengejek kepada Rasulullah tentang kebenaran-kebenarannya ini, sehingga betul-betul pada saat itu perjuangan dakwah Rasulullah itu banyak hambatannya, banyak diganggu oleh orang-orang kafir itu. Tapi oleh Allah disampaikan pasti nanti kita akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kemenangan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna, dan sesungguhnya, jundana, bala tentara kami itulah, lahumul ghalibun, yang pasti menang.
Jadi para rasul ini, para umatnya ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan mendapat kemenangan. Di sana dicontohkan juga seperti Nabi Musa pada saat dikejar-kejar oleh Fir'aun sehingga kemudian akhirnya terjebak di Laut Merah. Yang nyebrang ke sana Laut Merah, ke belakang adalah bala tentara Fir'aun. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Setelah dipukul, Laut Merah itu bisa belah. Kemudian jadi jalan sehingga Nabi Musa dan umatnya bisa menyeberang ke Laut Merah. Kemudian bala tentara Fir'aun ikut mengejarnya, tapi di tengah lautan itu kembali lagi menjadi lautan, sehinggalah tenggelam bala tentara Fir'aun pada saat itu. Ini digambarkan bahwa perjuangan Rasulullah SAW pun mengalami demikian. Seperti perang Badar itu peperangan yang tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Umat Islam pada saat itu cuma 300 orang, orang kafir pada saat itu sudah 1000 orang, 3:1. Secara akal tadi sulit untuk menang. Tapi disitulah janji Allah akan membantu Rasulullah dan umatnya akan dibantu, sehingga perang Badar yang tidak seimbang bisa dimenangkan oleh umat Islam. Sampai orang kafir sendiri bingung, loh kok bisa kalah kita? Padahal pasukannya elit, jumlahnya banyak. Di sana cuma jumlah 300, di sini jumlah 1000, 3 kali lipat. Tapi kok bisa menang? Ini karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentara-tentara Allah. Jundana lahumul ghalibun. Bala tentara kami itulah yang pasti menang, sehingga memenangkan pertempuran pada saat itu. Sehingga Rasulullah SAW bisa terus memerangi orang-orang kafir pada saat itu. Jadi kita umat Islam, manakala kita ada musibah, ada apa, kita yakin bahwa Allah pasti akan membantu kita. Wa fi adzabina yasta'jilun. Maka apakah terhadap azab kami, yasta'jilunnya mereka meminta agar disegerakan. Ini orang-orang kafir itu menantang. Orang-orang kafir itu menantang agar azab yang di akhirat nanti bisa dijatuhkan di dunia ini. Padahal seandainya Allah menjatuhkan azabnya di dunia ini, pasti mereka akan hancur pada saat itu. Karena azab itu digambarkan di sini seperti musibah-musibah yang datangnya pada malam hari atau pagi hari. Nah, ini seringnya musibah itu seringnya pada malam hari, gimana? Jarang musibah itu datang itu pada, maksudnya bencana alam. Seperti banjir itu terkadang datangnya itu lebih sering malam hari daripada pagi hari. Begitu juga bencana-bencana yang lain yang pernah saya rasakan dulu waktu di Sumatera. Gempa bumi itu terjadi di malam hari, sedang orang enak-enaknya tidur, langsung kena gempa sehingga lari itu ya dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar untuk menyelamatkan diri. Itu musibah. Seandainya bencana itu dijatuhkan oleh orang kafir atau siksaan akhirat itu dijatuhkan oleh orang kafir, digambarkan kalau jatuh pada malam hari, musibahnya pasti mereka akan wa bi adzabi yasta'jilun, mereka minta disegerakan adabnya.
Faida nazala bisa khatihim, faida nazala, maka apabila siksaan itu turun, nazala turun bisa khatihim di halaman mereka, fasa'a sobahul mundarin, maka sangat buruklah pagi hari itu al-mundarin bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Jadi itu tadi yang saya ceritakan, musibah itu datangnya biasanya malam hari atau di pagi hari. Musibah alam itu akan sangat menakutkan, akan sangat merugikan. Watawala anhum hatta khin, watawala, dan berpalinglah engkau anhum hatta khin, dari mereka sampai waktu tertentu. Ini maksudnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk watawalla, berpaling kepada orang-orang kafir itu yang menantang, orang kafir itu yang mengancam dan menantang Rasulullah SAW. Maka Allah menyampaikan watawalla anhum hatta khin, dan berpalinglah engkau, maka biarkan sajalah, dicuekin aja gitu. Orang-orang kafir ngomong apa, ditinggalkan aja, berpaling, dicuekin aja, biar dia mau ngomong apa. Anhum hatta khin sampai waktu yang tidak ditentukan. Artinya ya sampai orang-orang kafir itu menyesali atas ancaman-ancamannya itu. Wabsir fasawfa yubsirun, wabsir, dan perlihatkanlah, fasawfa, maka kelak yubsirun, mereka akan melihat adab itu. Jadi sampai orang-orang kafir itu akan diperlihatkan tentang adab atau siksaan nanti di hari akhirat nanti. Jadi nanti mereka akan mengetahui di akhirat nanti orang-orang yang disiksa, orang-orang yang masuk surga nanti akan terjadi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanku. Ini kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bertasbih. Subhana maha suci rabbika Tuhanmu, rabbil izzati amma yasifun, rabbil izzati Tuhan yang maha perkasa, amma, dari sifat-sifat yang mereka katakan. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan umatnya untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbil izzati, Tuhan yang maha perkasa, amma, dari sifat-sifat yang dikatakan oleh orang kafir. Orang kafir itu tidak percaya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak percaya tentang istilahnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukan apa saja. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini apa yang dikehendaki tinggal kun fayakun. Jadi jadilah. Artinya cepat. Kalau Allah menghendaki pasti bisa. Jadi apa yang telah diberikan Allah kepada kita, kita syukuri karena itulah yang terbaik. Seperti sekarang mungkin banyak saudara-saudara kita yang telah memilih pilihannya kemarin tanggal 14, kemudian pilihannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kita, ya kita janganlah marah, janganlah kita emosi. Kita sudah selesai pemilihan umum, kembali lagi kita saling bersatu. Dan pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang jadi. Jadi itulah yang terbaik. Jadi jangan kita kecewa dengan apa yang kita pilih ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.
Tapi itulah kita syukuri, itu yang terbaik. Siapapun nanti jadi pemimpinnya, ya kita tetap menghormati, kita menghargai. Mudah-mudahan Indonesia ini bisa menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Kemudian ayat berikutnya, wassalamun alal mursalin. Wassalam dan selamat sejahtera alal mursalin bagi para rasul. Salam sejahtera kepada Rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini jadi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam ini. Alam ini betul-betul adalah ciptaan Allah, bukan hal yang tanpa ada pencipta. Ya kalau orang yang percaya kayak orang-orang kafir itu, ya ini adalah alam ini adalah tercipta ya karena namanya apa ya? Ya kehendak, bukan kehendak, karena dia tidak meyakini tentang esa, tentang ketuhanan itu, tidak percaya. Jadi alam itu ya ada sendiri gitu. Tidak ada yang menciptakan, tapi ya ada gitu aja. Beda dengan kita bahwa segala sesuatu alam ini meyakini bahwa ini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi di waktu yang ada, yang tinggal beberapa hari kita masuk di bulan Ramadan, mari kita gunakan bulan Sya'ban ini untuk banyak beribadah, banyak memohon diri, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak bertobat agar nanti masuk di bulan Ramadan kita itu betul-betul sudah siap, baik siap fisiknya, siap ilmunya, dan siap segalanya. Jangan sampai kita nanti di bulan Ramadan jaga fisik kita, masuk Ramadan kita sakit sehingga kita tidak bisa melaksanakan puasa. Jangan sampai. Kita usahakan jaga fisik kita sehingga puasa itu bisa full 30 hari 1 bulan itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf manakala ada kekurangan dan kehilafan, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di acara khataman. Salam. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi sebelum bulan Ramadan libur. Kita akan ketemu lagi. Sekali lagi walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.